Assalamualaikum anak-anak kelas 2. Hari ini masih semangat ya untuk terus belajar selama pandemi ini, oke? Nah, oke, hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, tapi sebelumnya Ustazah kemarin masih punya hutang ya untuk menjelaskan tentang nilai, tempat, dan bentuk panjang bilangan. Baik, nanti Ustazah akan cantumkan materinya di video ini ya. Oke, tetap ditunggu. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, nilai tempat dan bentuk panjang bilangan. Yang kedua, perbandingan bilangan. Yang ketiga adalah mengurutkan bilangan. Dan yang keempat adalah kalimat tanya. Oke, kalian sudah siap belajar? Yes, oke, Ustazah akan lanjutkan. Nah, untuk yang pertama, nilai tempat. Nilai tempat adalah nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan. Nah, bisa jadi ratusan, puluhan, dan juga satuan. Lanjutnya, ada sebuah cerita. Ini ceritanya tentang Sofia. Sofia adalah anak yang sangat rajin. Dia memiliki hobi membaca buku. Suatu hari, Sofia meminjam buku milik ibunya dan membacanya. Tanpa disadari, ternyata Sofia sudah membaca hingga 257 halaman buku. Wow, ini dia Sofia. Wow, luar biasa. Untuk selanjutnya, kita akan belajar ini tentang nilai tempat ratu pulsa. Nah, singkatannya coba-coba diingat-ingat ya. Ratu pulsa. Di sini Ustazah punya angka 257. Ini tadi berasal dari halaman yang sudah dibaca oleh Sofia. Nah, di sini ingat gunakan singkatan ratu pulsa. Ratu yang berarti ratusan, pul yang berarti puluhan, dan sa yang berarti satuan. Nah, di sini ingat-ingat ratu itu yang paling depan. Kita lihatnya dari yang paling kiri. Angka 2 adalah ratu atau ratusan. Angka yang ada di tengah adalah pul, yaitu puluhan. Dan yang terakhir, yang paling belakang adalah sa, satuan. Nah, jelas ya. Yang paling depan adalah ratusan, yang paling tengah adalah puluhan, dan yang paling belakang adalah satuan. Selanjutnya, di sini ada angka 2. 2 berarti menempati tempat ratusan. 5 berarti menempati tempat puluhan. Dan angka 7 berarti menempati tempat satuan. Itulah namanya nilai tempat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang memiliki nilai. Jadi diingat-ingat, ada bedanya antara menempati tempat dan memiliki nilai. Kalau tadi menempati tempat itu adalah pakai kata-kata, sedangkan memiliki nilai yaitu menggunakan angka. Di sini 2 yang tadi memiliki menempati tempat ratusan, yaitu memiliki nilai 200. Sedangkan 5 memiliki nilai 50 dan 7 memiliki nilai 7. Sini mudahnya, ketika ini adalah ratu berarti tinggal ditulis angkanya ditambahin nolnya 2. Kalau pul berarti ditulis angkanya dan tinggal ditambahi nolnya 1. Sedangkan sa tidak perlu ditambahi 0. Oke, ingat-ingat lagi, ratu ditambahi 02, pul ditambahi 01, dan satuan tidak ditambahi 0 sama sekali. Nah, ini dia artinya. 2 ketika ditulis yaitu memiliki nilai 200.
5 memiliki nilai 50 dan 7 memiliki nilai 7. Oke. Next, kita akan belajar tentang bentuk panjang bilangan. Nah, ini bentuknya kita akan ambil dari angka atau bilangan 257. Di sini nanti bentuknya akan ada 2. Ini untuk bentuk yang pertama, yaitu 257 terdiri dari angka 2 yang merupakan ratusan, ditambah 5 yang merupakan puluhan, ditambah 7 yang merupakan satuan. Jadi bentuk panjangnya dapat ditulis 257 sama dengan 200-an ditambah 50-an ditambah 7 satuan. Untuk bentuk yang kedua, nah, terdiri dari nilai 200 ditambah 50 ditambah 7. Jadi ketika ditulis 257 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 7. Oke, jelas ya? Nah, ini dia, kita masuk di pembelajaran 3 dan 4. Yang tadi adalah sisa yang kemarin ya. Oke, di pembelajaran 3 dan 4 kita akan belajar membandingkan dua bilangan dan mengurutkan bilangan untuk matematikanya. Dan nanti juga ada untuk membuat kalimat tanya. Nah, kita akan belajar teori perbandingan, yaitu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ingat, yang menjadi patokan adalah bilangan yang ada di sebelah kiri. Jadi pastikan kita melihat terlebih dahulu adalah bilangan yang ada di sebelah kiri. Contoh, Ustazah memiliki angka 275 dan 165. Nah, kita lihat bilangan yang di sebelah kiri adalah 275. 275 ini lebih kecil atau lebih atau kurang dari 165? Oke, 275 ini lebih besar, berarti kita gunakan lebih dari, yaitu tandanya seperti ini, lebih dari. Nah, jadi poin yang harus diingat-ingat adalah yang sebelah kiri. Misal nanti yang sebelah kiri itu lebih kecil daripada yang sebelah kanan, maka perbandingan yang ada di tengah ini adalah kurang dari. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar namanya mulut buaya. Ustazah kenal dengan kata-kata mulut buaya agar kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Mulut buaya itu seperti apa, Us? Nah, seperti ini. Maksud Ustazah adalah tanda seperti ini kita lebih kenal dengan mulut buaya. Jadi biar nanti lebih mudah mengingatnya. Ini adalah simbol untuk membandingkan dua bilangan. Simbol ini berarti adalah lebih dari. Sedangkan simbol yang ini dia penjelasannya. Tanda ini diartikan sebagai tanda pembanding lebih dari atau lebih banyak dari. Selanjutnya tanda yang ini. Nah, ini artinya adalah kurang dari. Penjelasannya, tanda ini diartikan sebagai tanda pembanding kurang dari atau lebih sedikit dari. Selanjutnya ada tanda yang terakhir, yaitu tanda sama banyak dengan, atau tanda ini diartikan sebagai tanda pembanding sama dengan atau sama banyak dengan. Nah, sudah jelas ya untuk mulut buayanya tandanya apa saja? Ada 3. Nah, kita akan belajar cara penggunaan dari mulut-mulut buaya ini untuk apa, Us? Ingat, mulut buaya lebih suka memakan dan membuka mulutnya pada bilangan yang lebih besar. Istilahnya, dia akan menyaplok bilangan yang lebih besar atau menghadap ke bilangan yang lebih besar. Contohnya seperti ini. Ustazah punya bilangan 275 dan 165. Nah, 275 dan 165 lebih besar mana ya? Yes, lebih besar 275, maka tanda yang akan muncul adalah dia akan memakan bilangan
275. Oke, jelas? Lanjut. Nah, kita akan belajar untuk materi selanjutnya, yaitu mengurutkan bilangan. Di sini Ustazah punya 5 bilangan, yaitu angka 257, 167, 250, 327, dan 127. Kita akan coba mengurutkan bersama-sama ya. Nah, kita lihat dulu dari semua bilangan ini yang paling kecil adalah bilangan berapa? Ya, benar sekali. Bilangan 127. Maka kita tulis dulu terlebih dahulu di sebelah kiri atau di atas, yaitu 127. Lalu, biar tidak lupa, biasakan untuk mencoret bilangannya. Seret, seperti ini. Lanjut, setelah bilangan 127, cari lagi yang paling kecil dari 4 bilangan itu yang mana ya? Yes, benar, angka 167. Maka kita akan tulis 167. Lanjut, untuk mengingatnya lagi, coret bilangan 167 sebagai tanda bahwa kita sudah menghilangkannya atau menulisnya. Lanjut. Nah, bilangan selanjutnya adalah bilangan 250. Jangan lupa untuk mencoretnya lagi. Tinggal dua angka, 257 dan 327. Mana ya yang lebih kecil? Oke, yaitu bilangan 257. Jangan lupa untuk dicoret lagi. Dan yang terakhir pastinya adalah bilangan 327. Kita coret. Kenapa kok harus dicoret? Apa harus? Untuk awal-awal biar kita lebih teliti dan tidak ada bilangan yang tertinggal, boleh dibiasakan untuk dicoret. Tapi nanti ketika memang sudah bisa, sudah lihai, sudah pandai, tidak perlu dicoret, tidak apa-apa. Oke? Nah, nanti kalaupun ada soal urutkan dari bilangan yang terbesar, berarti yang pertama dicari adalah bilangan yang paling besar. Yes, benar sekali. Lanjut, kita akan belajar namanya kalimat tanya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Nah, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawabannya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ingat, biasanya anak-anak lebih seringnya lupa. Yang paling belakang itu tidak diakhiri dengan tanda tanya. Dan yang lebih penting juga, untuk penulisan awal kalimat, gunakan huruf besar atau huruf kapital. Next, kita akan belajar caranya membuat kalimat tanya. Nah, di sini akan ada 5 kata tanya yang akan kita buat menjadi kalimat tanya. Yang pertama yaitu kata siapa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan nama. Contoh, siapa nama anak berbaju putih itu? Nah, di sini Ustazah menuliskannya untuk awal kalimat memakai huruf besar. Dan di akhir kalimatnya digunakan tanda tanya. Lanjut untuk kata tanya yang kedua yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Nah, sekali lagi Ustazah tekankan di awal kalimat menggunakan huruf besar dan di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Selanjutnya, kata di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu pergi Ahad kemarin? Nah, jangan lupa juga untuk penulisan hari. Senin, Selasa sampai Ahad itu juga menggunakan huruf besar.
Kata selanjutnya adalah berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa jumlah buku yang sudah kamu baca? Dan yang terakhir adalah kata apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contohnya, apa yang kamu simpan di kotak itu? Jadi ketika kita mau bertanya benda atau hal, kita menggunakan kata apa. Baik, itu untuk menggunakan kalimat tanya ya. Selanjutnya, sudah habis ternyata pertemuan dengan Ustazah Uul. Thank you and don't forget to pray and study. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.